Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai Bu Sarma, eh, mohon ya, maaf, ya kameranya bisa kembali. diposisikan landscape, yaitu mendatar seperti ini, landscape. Coba diputar ya. Oke, 2 baik. Tawarik Terima kasih Bu Sarma, 22 ya. silakan dimulai. 2 Tawarik 17 ya. Iya Bu, 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 19. Baik, 2 Tawarik 17 ayat 1 Ya. sampai 19. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa, ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengukuhkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obaja, Zakaria, Natanil, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Jebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama, dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba, domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. Dan di samping dia Amasya bin Zikri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Dan dari Benyamin ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa, dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Di samping dia Yojabat, dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas pada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Demikian pembacaan firman Tuhan. Iya, dipersilakan Pak Murji untuk melanjutkan. Yakobus 2 ayat 1 sampai 26. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah,
Dan datang juga seorang miskin di situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina. Ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara mereka berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para lektor hari ini, yaitu Bu Sarma dan Pak Murji, yang sudah membantu pembacaan ayat Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan hari ini yang berjudul yang ditakuti oleh iblis. Apa Bapak Ibu yang ditakuti oleh iblis? Mari kita dengarkan dari gembala kita, Pastor Joseph Paulza. Silakan Pastor. Oke, haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh hati, dengan percaya dan melakukan firman Tuhan senantiasa. Ya, melakukan itu penting ya. Banyak apologet ya yang ngawur di TikTok bilang, oh yang penting kita selamat itu oleh iman kita, bukan oleh perbuatan kita. Ya, jadi kalau mereka bertanya, ya mereka banyak menyerang kita, mereka banyak menyerang saya, mereka banyak nyerang-nyerang kita itu ya. Nah, kalau mereka berdalih, oh Trinitas, Oneness, oh ini Unitarian, oh ini segala macam. Ya, terus saya tanya, kamu tuh buahnya mana? Oh, enggak penting buah, yang penting itu kita percaya. Nah, itu kalau kamu dengar orang-orang begitu, langsung hapus, saudara. Hapus dia dari ingatanmu. Hapus orang-orang itu dari jadwal kamu nonton, buang waktu. Ya, kamu mau apapun, mau iman apapun, aliran apapun, Kristen apapun, agama apapun, saudara. Kalau dia bilang, yang penting kamu agamanya ini, tidak penting kamu buahnya, tidak penting. Saudara, ini orang setan, saudara. Entah dibilang, setan juga takut sama Tuhan, gemetar. Tapi dia tidak melakukan. Ya. Jadi kalau ada orang, ya hidupnya tidak mau melakukan kebaikan, terus dia ngaku-ngaku sudah percaya. Yang penting saya punya agama. Yang penting saya melakukan ritualnya, sholat. Yang penting saya berdoa. Yang penting saya percaya kepada Yesus. Ya, karena mereka bilang katanya, ya perbuatan kita nggak penting, nggak menyelamatkan. Nah, coret tuh orang-orang seperti itu. Kalau Tuhan ngajari gitu, saudara. Kalau Tuhan ngajari seperti itu, ya Tuhannya tak pisui, saudara. Bangsat kau Tuhan. Kalau gituin, saudara, benar ya. Tuhan bangsat. Iya, gara-gara iman seperti itulah saya jatuh terpuruk. Karena saya melihat banyak pendeta-pendeta juga begitu. Ya, pendeta-pendeta yang hidupnya tidak menjadi berkat. Pendeta-pendeta yang hidupnya kacau. Lalu dia bilang, yang penting kita percaya Tuhan. Kita diselamatkan. Sekali selamat, tetap selamat. Ya, waduh, Tuhan edan, saudara. Tuhan edan. Serius, Tuhan edan, saudara. Jangan datang sama Tuhan begitu medeni, saudara. Nggak heran, ya kan? Orang-orang ateis itu lebih baik hidupnya daripada orang beragama. Karena orang beragama merasa sudah diampuni, ya kan? Kamu lihat orang-orang yang agamanya kentang, yang kencang, saudara ya,
yang dikit-dikit ke gereja, dikit-dikit haleluya, dikit-dikit, ya kan? Sama orang ateis, ya. Biasanya kerjanya juga orang yang suka beragama ya, yang rajin sholat sama orang yang suka ke gereja, biasanya kerjanya juga nggak bagus. Orang yang suka ke gereja, rajin ke gereja sama rajin sholat, itu biasanya kerjanya nggak bagus. Percaya saya pernah full time di gereja, saya dekat sama banyak jemaat, terus jemaat ini bilang, Pak, ini ada aktivis di gereja nih, Pak, kasihan Anda punya kerjaan. Dia bilang, kenapa? Aduh, kerjaan terus, Pak. Saya mendingan cari orang yang enggak Pak, yang pokoknya jangan agamanan, Pak. Tapi nanti nyuri. Loh, orang enggak agama nyuri banyak yang jujur kok, Pak. Itu dia nih aktivis gereja enggak mau, saudara. Saya nanti dikit-dikit izin jadi WL, izin KKR, izin seminar, izin lagi apa lagi ya saudara ya. Gaji kalau kurang dikit nanti malah katanya tidak ada kasih, kalau nggak dikasih bonus ya kan, bonusnya kalah sama Islam, katanya kita sama-sama orang Kristen kok, yang Islam dikasih bonus lebih banyak, kan jelek saudara orang-orang seperti ini, iya kan. Nah itulah orang-orang beragama. Orang Islam lebih-lebih lagi, saudara, jangan ngomong orang Islam enggak, ini orang Islamnya cengar-cengir senengan, sama saja ya, dikit-dikit sholat, maling mah terus saudara ya, sholat maling mah terus ya. Kalau kamu tidak pernah mensyirik ya, tidak pernah menyekutukan Tuhan ya, kamu pasti masuk surga, gundulmu peang saudara ya. Kalau surganya milik orang seperti itu, saya mendingan nggak mau ke surga saudara. Pasti surganya jelek saudara, tak jamin surganya jelek ya. Serius saudara ya. Mau bayangin kamu hidup dengan orang-orang yang penting sholat 5 kali kencang, yang penting kamu ya doa terus, yang penting haleluya terus, alhamdulillah terus ya, lakukan ibadah. Kamu tahan nggak hidup sama orang kayak gitu saudara? Dan surga itu hidupnya kayak gitu loh menurut mereka, ya kan. Surga itu penuh dengan orang Kristen yang males, yang penting kan sekali selamat tetap selamat. Orang Kristen yang munafik saudara, yang penting kan percaya Yesus kan, yang penting kan sekali percaya tetap percaya kan. Saya nggak mau masuk surga yang kayak gitu saudara, tak jamin nggak enak saudara. Saya pernah tinggal dengan orang yang seperti itu. Saya dulu waktu kuliah, saya pernah cerita ya dulu sekali ya, yang baru-baru belum pernah dengar. Saya waktu mahasiswa, saya tinggal di rumah salah satu orang terkenal, saya sebut namanya, Anda kenal ya, sebagian besar terutamanya ikut gerakan mahasiswa dari zaman dulu ya. Lalu kami tinggal di situ orang 8 saudara ya, tinggal di rumah itu orang 8 ya. Nah setiap hari kita tuh gantian nyapu, ngepel, cuci piring, orang 8 ya. Dan itu tamunya banyak, orang 8 tapi tamunya bisa 100. Jadi tiap hari kita sibuk ngepel, nyuci piring, gantian ya. Nah selain kita pelayanan di gereja juga. Nah ada salah satu yang tinggal di situ ya. Orang ini setiap kali jatah nyuci piring, jatah nyapu, ngepel atau nyuci piring, dia pasti di kamar kunci Yesus pasti begitu saudara. Setiap jatah ngepel, jatah nyuci piring, pasti Yesus. Terus kita ketok kamarnya ya, Beng, terus ngelih Beng. Nanti kalau kabel lagi, Beng, kotor kabeh Beng. Giliran nyapu, Yesus, tambah keras saudara. Saben kita ketok tambah keras, dia bilang supaya orang sembahyang gitu kan cuma pakai papan aja. Rumahnya itu kayak kandang darah gitu, pakai papan-papan gitu, nggak ada temboknya ya. Jadi kita tahu dia lagi berdoa. Nah suatu kali adiknya si hamba Tuhan ini, adiknya itu ya udah enak dia saudara ya. Sama dia dilempar pakai sandal gede banget saudara ya. Gubrak, wah, gitu saudara. Saya tinggal orang gitu pernah saudara. Saya bayangin kalau surga sini mau kayak gitu tuh saya nggak mau ke surga saudara.
Sungguh saudara, amit-amit saya nggak mau ke surga kalau ketemu orang kayak gitu saudara di surga. Kamu mau di surga tinggal sama orang kayak gitu, goblok kamu. Apapun surga yang kayak apa, kalau ada orang kayak gitu saya nggak mau saudara. Saya bisa ngamuk, bisa muntah darah tiap hari saudara. Saya sudah ngalami soalnya ya. Was-wasono menghadirkan hadirat Tuhan. Nggak mau saudara. Mendingan kumpul sama Madonna, kumpul sama Dolly Parton yang sudah gede-gede saudara. Loh, saya masih realistis gitu, nggak apa-apa, sombong kok, nggak takut-takut. Setan kan takut akan Tuhan juga kan. Intinya Yakobus 2 tadi apa saudara? Melakukan. Apapun kamu bilang percaya, buah dari percaya itu melakukan. Apapun namanya percaya iman, orang kalau bilang percaya pasti melakukan. Yang menyelamatkanmu bukan karena kamu melakukannya, tetapi kalau bilang kamu percaya, otomatis kamu melakukan. Kamu hari ini semua bilang percaya Yesus, masih rajin utang-utang, belum percaya. Saya sering kali ya kecewa sekali, sedih sekali. Saya berduka sekali. Ini orang sudah 4 tahun di sini, masih nyebut kata utang itu, saudara. Saya sedih sekali. Sedih sekali. Dan saya tahu orang-orang ini, saya bilang, sampai garuk-garuk. 4 tahun di sini kamu masih mau nyebut kata utang untuk kebutuhan hidupmu, saudara. Saudara akan berbeda kalau kamu utang KPR untuk rumah. Ya, karena di Indonesia sistemnya seperti itu. Ya, tapi kalau kamu utang untuk pribadi, utang untuk kebutuhan sehari-hari, kan sudah diajarin, jangan. Kamu utang untuk satu hal yang, utang dagang misalnya. Itu kan namanya utang dagang, barangnya muter, ada jelas. Ya kan? Saya sedih sekali ketika kamu masih ngucap kata terus telepon Pak Enardo. Pak Enardo tolong diutangi Pak. Oh Pak Enardo, aku tak nyelak uangnya Pak. Ya 500.000. Nanti 500.000 jadi 1 juta, jadi 5 juta. Akhirnya nggak dibayar. Ya kan? Ada yang utang gitu sama Bung Wanto. Nyelak utang, nggak dibayar sampai sekarang saudara. Oh gitu, rame-rame utang sama Bung Wanto, saudara nggak bayar nggak bayar nggak apa-apa itu. Kudu lupa saudara. Ya enggak lagi lah, saya bilang jangan, kalian nggak boleh kasih utang-utang, kasihan. Sekarang nggak boleh mau ngasih-ngasih. Saya sudah larang semua orang ya, dilarang ngasih utangan. Mau ngasih-ngasih, tapi jangan ngasih utang. Terus saya sedih sekali. Lah, kamu katanya percaya Tuhan Yesus. Saya mah kalau percaya, udah percaya saja. Ya, kalau sampai enggak ya sudah jalan kaki. Kemarin mobil saya rusak total. Terus ya sudah, kalau saya percaya, kalau saya maunya percaya saja. Kalau tidak ada mobil ya sudah. Itu saudara ya. Ada lagi saudara ya, katanya percaya Tuhan Yesus, tetapi kamu hatimu masih penuh dengan iri dan dengki. Katanya kamu percaya Yesus, tetapi sesama orang Kristen masih ribut di live chat YouTube, saudara. Saya sedih sekali kemarin ada yang ribut di live YouTube itu sama-sama orang Kristen. Saya kalau ada orang Kristen terus berantem, terus kayak nggak ada maaf gitu, saya sedih, saudara ya. Kenapa? Kamu katanya percaya, tiap hari dengar firman Tuhan, iya kan? Yang penting selamat Pak, sudah percaya Yesus. Belum selamat itu. Kamu percaya saya, karena kamu tahu kamu selamat apa enggak dari responmu saudara dalam masalah. Makanya kamu dikasih masalah tiap hari sama Tuhan supaya kamu ngukur, aku ini sudah sampai mana perjalanan imanku. Ternyata aku belum percaya. Loh, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kalau ada orang menyakiti kamu kan nggak perlu merasa rugi kan, nggak perlu marah kan? Kan kamu percaya Tuhan Yesus. Kalau kamu marah artinya apa? Berarti kan kamu nggak percaya bahwa Tuhan akan berikan yang baik.
Kalau ada orang merugikan kamu kan nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu tersinggung kan. Kamu lihat tuh apologet TikTok di YouTube itu ya kan. Baru apa dikit dirugikan, dikit salah ngomong, saling ngutuk saudara sesama orang Kristen. Hanya gara-gara salah ngomong, lempar-lemparan omongan. Berarti dia percaya nggak? Enggak kan? Kalau dia percaya, kalau ada orang ngomong tek menyakitkan, terus masalahnya di mana coba? Kan kamu percaya Tuhan Yesus. Iya kan? Otakmu coba. Kan kamu percaya Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus kan membalas. Nggak perlu kita yang balas kan? Kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kamu dalam kekurangan, kamu perlu nggak utang-utang. Kalau di sini kan memang kita menawarkan bantuan sembako, kontrak rumah, ya kan, beasiswa, ya datang. Kalau kita nawarin kok, kalau ada orang nawarin, oh saya nggak butuh Pak. Padahal kamu lagi kaliran, kan goblok kamu. Pemerintah nawarin mau bagi-bagi bansos, terus kamu nggak mau Pak, sorry Pak, saya orang Kristen, dilarang dapat bantuan begitu kan goblok, kamu orang mau dikasih, kamu butuh mau dikasih nggak mau. Tapi kalau kamu datang terus utang-utang, janji mau utang, janji bayar, akhirnya nggak bayar-bayar, banyak itu yang kamu tanya Pak Enardo itu, yang utang-utang nggak bayar. Kasihan Pak, lama-lama bonyok juga ya Pak, iya jangan diutangi lagi. Kalau ada dikasih, kalau nggak ada nggak usah. Ya sekarang sudah nggak ada, ya kan? Karena uangnya Pak Enardo sudah buat support proyek Kalimantan. Jangan diutang-utangkan Pak, nanti Pak kamu jadi sombong. Ya saudara ya, katanya kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Anakmu sakit, kamu sibuk gelisah cari utangan. Katanya kamu percaya Tuhan Yesus. Kamu ketika ada orang diberkati, kamu marah. Ketika ada orang yang, ya kan, katanya kamu percaya kepada Yesus. Kan ironi ini saudara. Nah, berarti kan kamu sebenarnya nggak percaya. Katanya kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Kok masih suka berzina? Berarti kamu nggak percaya sebenarnya. Berarti kamu tidak takut dan gentar kepada Tuhan. Nyatanya kamu masih suka berdosa kok, kamu nggak takut kok berdosa. Ya kan? Sebenarnya kamu nggak percaya. Apakah orang Islam percaya kepada Allah SWT, saudara? Enggak, saudara ya. Nyatanya tahun pertama puasa, tahun kedua udah nggak puasa, saudara. Katanya Allah SWT-nya ada di Mekah. Mereka sebenarnya tidak takut kepada Allah SWT. Mereka takut kepada sistem agama mereka. Iya kan? Mereka tidak takut kepada Allah SWT. Nggak ada. Mereka nggak percaya ada Allah. Mereka takut pada sistem agamanya mereka yang sangat keras. Bisa mengucilkan orang. Bahkan bisa membunuh orang. Itu Islamofobia itu. Orang Islam saja takut sama Islam. Orang Kristen juga sama. Kamu sebenarnya tidak takut dan gentar kepada Tuhan. Kamu malu kalau ketahuan berzina sama jemaat. Begitu kamu jauh-jauh, diam-diam kamu order. Ya kan? Kamu sebenarnya tidak percaya Tuhan. Nyatanya, begitu kamu ada kurang dikit, mau apa dikit, utang. Ya kan? Kamu tidak percaya Tuhan. Sebenarnya kamu tidak percaya Tuhan. Makanya tadi, ketika kamu bilang percaya kepada Tuhan, ya, kamu masih melakukan. Begitu kamu tidak melakukan, kamu tahu kamu tidak percaya Tuhan, dan kamu tahu kalau mati masuk kemana. Kamu sudah tahu loh, kalau kamu mati masuk kemana. Loh kan kamu tidak percaya sebenarnya kan. Jadi jangan ngomong sekali percaya sekali selamat tetap selamat, dong kamu tidak percaya. Sebenarnya kamu tidak percaya, kamu menipu dirimu sendiri. Ya, hati iblis gemetar. Iblis saja takut dan gentar. Tapi sebenarnya kita tidak takut dengan Tuhan, karena kita tidak percaya. Nah, orang-orang seperti ini, itu akan menjadi santapan empuk bagi iblis, bagi hawa nafsunya. Tapi orang-orang yang tahu kalau dia percaya, ya dia tahu sungguh-sungguh dia percaya, dia melakukan, dia percaya setiap firman yang dia dengar dia lakukan. Ya, orang begini itu nggak bisa kalah. Karena ada firman lakukan, ada firman lakukan. Tiap pagi dengar-dengar, tidak satupun firman Tuhan gugur dari hatinya.
Lah saya nggak ngerti kamu dengar firman Tuhan tiap hari masih berantem. Kamu dengar firman Tuhan hari masih utang-utangan. Kamu dengar firman Tuhan tiap hari masih jeles-jelesan. Lah kamu percaya apa yang kamu lakukan apa? Kamu dengar firman Tuhan tiap hari kamu nggak mau ngampuni. Saya nggak ngerti kamu dengarkan apa tiap hari. Ya, saya bilang kamu di sini dengarkan firman Tuhan. Paling lama 2 tahun kamu harusnya pulih. Kalau sampai 4 tahun nggak pulih, kamu nunggu 4 tahun berikutnya, saudara. Sudah tak kasih tahu. 4 tahun kamu nggak pulih, tahun kelima kamu nunggu 4 tahun berikutnya. 8 tahun. Kamu tak percaya karena setiap responmu akan memproses tahun-tahun berikutnya. Kamu baru ngerespon tahun kelima, ya berarti tahun ke-8 kamu nanti akan pulih. Tahun pertama kamu sadar. Tahun kedua kamu mulai jalanin imanmu. Tahun ketiga kamu mulai kamu mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru. Tahun keempat kamu baru merdeka. Tahun kelima kamu baru benar-benar bisa ambil alih hidupmu. Take over your life dari setan. Tapi kalau kamu berlama-lama, ya kamu nanti nunggu 4 tahun berikutnya. Itu rumusnya begitu. Ya, tahun pertama apa yang tumbuh sendiri. Ya kan? Tahun kedua apa yang tumbuh dari tahun pertama. Tahun ketiga kamu menanam dan menuailah. Tahun keempat baru kamu bisa take over hidupmu, saudara. Ya kan? Kan rumusnya begitu dalam Yesaya kan? Itu sudah rumus, saudara. Rumus kehidupan. Sama seperti 40 tahun di padang gurun. Itu padang gurun itu 4 tahun. 4 angka 4. Orang Cina juga percaya ya kan? Angka mati iya kan? Tahun kelima, iya kan? Periode orang Cina kan 5 tahun. Tapi mungkin tahun kelima itu dia sukses setiap 5 tahun. 4 mati, saudara. Sama orang Israel juga sama. Seluruh dunia tahu angka 4 itu, saudara. Jadi kalau kamu nggak pulih dalam 2 tahun, 3 tahun, tahun keempat kamu ngulangi lagi, saudara. 4 tahun yang berikutnya. Periode berikutnya. Ya. Jadi jangan kelamaan kamu. Ini kita udah 4 tahun loh. Hati-hati siapa yang sudah pulih, siapa yang belum. Ya, Bu Linda sama Pak Ali Mulyo pulih cepet ya, nurut, saudara, 2 tahun. Ya, cuma 2 tahun. Langsung terbang. Malah setahun kalau nggak salah ya. Zaman COVID dulu ya. Cuma setahun malah. Ya kan? Dan banyak sebenarnya sudah pulih, tapi kemudian terjerembab lagi. Saya ngalami sendiri dan saya ngajari orang hal yang sama. Kalau kamu percaya, sebenarnya kamu akan hidup dalam kelimpahan. Kalau kamu tidak percaya, kamu akan terpuruk. Ya, dalam keluargamu, ekonomimu, kehidupanmu pribadi, kesehatanmu semua. Pak TJ itu cuma 2 tahun, saudara ya. Bikin embun pagi. Pak TJ yang di Amerika itu ada di sini, Pak TJ itu. Yang embun pagi, yang bikin embun pagi surgawi itu, YouTube-nya. Ringkas khotbah-khotbahnya kita. Stroke cuman bisa gerakin tangannya, saudara. Cuma bisa gerakin mouse, ngomong, yang nelpon selalu istrinya. Sekarang ikut ke Israel, saudara ya. Ada kesembuhan. Saya kalau ngeliat Pak TJ mah gumun terus, saya nggak kelar-kelar gumunnya, saudara ya. 2 tahun pulih, saudara. Sembuh ya. Ada orang sudah ke Israel bareng kita kok. Besok ke Israel dari cuman gerakan tangannya. Nggak bisa total, saudara, cuman gerakin tangannya. Bikin embun pagi surgawi, dikasih khotbahnya kita. Dalam perekonomian, dalam keluarga, dalam segala hal kamu akan dipulihkan. Kalau kamu lewat 4 tahun, kamu ulangi 4 tahun lagi. Makanya ada firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, lakukan. Percaya itu kamu melakukan. Percaya itu melakukan. Bertindak. Karena kamu percaya. Karena kamu percaya kan, ya kan? Saya tanya sama Bu Elia percaya saya? Percaya. Sekarang Bu Elia pergi ke nggak punya duit misalnya nih Bu Elia nih ya. Percaya saya nggak? Nah, kamu sekarang pergi sana ke warung. Bilang disuruh Pak Paul ngambil beras. Wah masa? Iya kamu pergi. Kalian semua para penerima bantuan sembako kan gitu. Kalian percaya sama kita kan? Kamu pergi ke Indomart sama ke Alfamart. Minta beras di sana. Dikasih kan? Nah itulah seperti kamu bertindak ke sana. Kamu jalan. Ya, kalau kamu percaya kepada Hagios, kadang-kadang masih meleset.
Pak, dananya belum masuk, Pak. Bisa meleset, ya kan? Ada. Kamu kalau percaya pada Tuhan, nggak akan meleset. Bu Elia sana, pergi ambil beras di Indomaret, ambil gula teh, ambil apa lagi itu, ya kan? Semua 9 bahan pokok itu, ya kan? Karena percaya, berangkat dia. Udah kamu ke sana, percaya, berangkat. Nah kamu juga begitu, kamu percaya, berangkat. Berangkat, kamu percaya kan? Lakukan. Kan sesimpel itu, percaya itu kan seperti itu. Lah kalau kamu tidak mau lakukan, berarti kan kamu tidak percaya. Ya kamu jalan sudah disediain di Indomaret, di Alfamart, di toko-toko terdekat kamu. Masa ada nanti malu, Pak, saya datang nanti tidak ada barangnya, nanti saya malu. Ya karepmu dul. Lah udah diomongi barang itu sudah di Indomaret, sudah kita telepon tokonya. Kamu kok tidak percaya? Kan namanya kamu tidak percaya kan? Kalau kamu percaya kan kamu tinggal jalan saja. Nah sama, kamu percaya Tuhan Yesus berkata ampuni ya, kamu tinggal ampuni saja. Kamu percaya bahwa kamu Tuhan cukupkan, kamu nggak perlu utang-utang, kan nggak perlu utang-utang. Kamu percaya Tuhan sembuhkan, kamu percaya ya di dalam pengampunan, kamu percaya ya lakukan saja. Ya, Tuhan Yesus memberkati.